Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi dunia. Revolusi besar dunia. Revolusi dunia adalah konsep Marxis berupa penggulingan kapitalisme di semua negara melalui tindakan revolusioner sadar yang dilakukan oleh kelas pekerja. Revolusi besar dunia dibagi menjadi 4, yaitu Revolusi Amerika, Revolusi Rusia, Revolusi Cina, dan Revolusi Indonesia. Revolusi Amerika adalah revolusi kolonial yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Patriot Amerika di 13 kolonial mengalahkan Britania Raya dalam Perang Revolusi Amerika dengan bantuan Prancis, meraih kemerdekaan dari Britania Raya dan mendirikan Amerika Serikat. Landasan pemikiran Revolusi Amerika dilatar belakangi terjadinya penindasan ekonomi dan politik oleh Inggris dan wilayah Amerika Utara yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Sejarah revolusi Amerika ini menjadi momentum di mana terbentuknya negara baru, yaitu Amerika Serikat yang terlepas dari jajahan Inggris. Jalannya revolusi Amerika. Revolusi Amerika terjadi pada 1765 hingga 1783, ditandai dengan adanya gerakan rakyat kolonial Inggris dan Amerika Utara. Mereka menentang kerajaan Inggris yang dianggap ikut campur dalam urusan negara koloni. Revolusi Amerika menjadi peristiwa perlawanan rakyat koloni Amerika terhadap pemerintah kolonial Inggris yang ada di Amerika. Modern melalui revolusi Cina. Jadi, ambil cemilanmu dan yuk kita belajar sejarah dan belajar dari sejarah. Pada abad ke-17 sampai awal abad ke-20, Cina dikuasai oleh dinasti Qing. Penguasa dari dinasti Qing berasal dari bangsa Manchuria, sehingga dinasti Qing Revolusi Cina. Revolusi Cina sering juga disebut Revolusi 1911. Mengakhiri dinasti Qin Manchu yang merupakan dinasti kekaisaran terakhir di Tiongkok dan disusul dengan berdirinya Republik Tiongkok pada 1 Januari 1912. Landasan pemikiran revolusi Cina. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi Cina, yaitu pemerintah Manchu telah mendapatkan pengecapan sebagai pemerintahan yang kolot.
kekalahan Cina dalam peperangan melawan Jepang, terjadinya korupsi dan pemborosan yang semakin meningkat, salah satunya di Istana Manchu. Jalannya Revolusi Cina. Revolusi Cina diawali dengan pemberontakan oleh kaum revolusioner pada 10 Oktober 1911. Li Yuanhong memimpin kaum revolusioner Cina untuk melakukan pertempuran di kota Wuchang. Pada 12 Oktober 1911, pasukan revolusioner mampu merebut dan menduduki 18 provinsi di Cina. Rusia adalah negara yang menganut paham komunisme, seperti yang kita ketahui sekarang ini. Namun, berkembangnya paham komunisme di Rusia tidak terlepas dari revolusi Bolshevik. Kekalahan Rusia atas Jepang pada tahun 1905 memberikan dampak langsung bagi negara Rusia, serta terancamnya Rusia secara geopolitik. Revolusi industri yang terjadi pada akhir abad ke-18 di Inggris turut berperan. Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintah provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhnya pada 1991. Landasan pemikiran revolusi Rusia. Pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Rusia antara lain liberalisme, panslavisme, nihilisme, anarkisme, sosialisme, dan komunisme. Revolusi Rusia meletus dilatar belakangi oleh pemerintah Tsar Nicholas II yang buruk dan reaksional. Rakyat merasakan ketidakadilan dan penindasan. Jalannya Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pertama berlangsung dari 23 sampai 27 Februari 1917. Usia Tsar II menindak tegas aksi protes rakyat yang terjadi di St. Petersburg. Sejumlah kelompok penentang dari berbagai golongan bersatu untuk mendesak Tsar II turun dari kursi pemerintahan. Proses terjadinya Revolusi Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima seketika lumpuh akibat bom atom. Sebanyak 90.000 hingga 146.000 orang tewas saat itu. Selang 3 hari kemudian, bom atom pun kembali jatuh di kota Nagasaki dan menewaskan 39.000 hingga 80.000 orang. Akibat serangan yang dilakukan oleh sekutu, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Melihat hal itu, golongan pemuda Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka kemudian menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta didesak untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selang sehari setelah penculikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancangnya bersama beberapa tokoh di rumah Soekarno. Setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Rakyat pun bersorak-sorai gembira.
Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Belanda kembali datang. Mereka Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia atau Revolusi Nasional Indonesia adalah masa setelah kemerdekaan ketika Republik Indonesia masih berkonflik dengan kerajaan Belanda. Peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pihak Belanda pada 29 Desember 1949. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Landasan pemikiran Revolusi Indonesia yaitu nasionalisme dan demokrasi. Nasionalisme lahir dan berkembang di Indonesia didorong oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal pendorong lahirnya nasionalisme di Indonesia antara lain adanya kenangan kejayaan masa lampau di masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Islam yang menjadi sumber inspirasi untuk mencapai kemajuan, kemegahan, dan kemakmuran yang sama. Faktor eksternal pendorong lahirnya nasionalisme di Indonesia yaitu kemenangan Perang Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905 telah memberikan semangat dan kepercayaan diri bangsa Indonesia untuk berani menentang kekejaman penjajah asing. Pemikiran demokrasi, demokrasi dan otoriter pemerintah penjajahan di Indonesia mendorong orang-orang Indonesia untuk dapat bersuara, berpendapat, menyuarakan ide-ide pikiran untuk kemajuan bangsanya. Di dalam pemerintah Belanda telah ada sebuah lembaga semacam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad yang berdiri tahun 1998. Jalannya Revolusi Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jakarta, disaksikan oleh para tokoh politik, para pemuda, dan rakyat. Berita proklamasi ini kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air melalui siaran-siaran radio, spanduk, selebaran, coretan-coretan di dinding, penyampaian secara lisan dan media lainnya.